Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Seperti yang saya pernah sampaikan di dalam video saya yang lalu, bahwa kelihatannya negara kita ini memang harus disibukkan untuk mengurusi persoalan-persoalan kejahatan yang ada di dalam negeri ini, yang hampir merasuki semua lembaga dan institusi, kira-kira seperti itu. Jadi peristiwa demi peristiwa itu terbongkar satu demi satu. Nah, kita tidak tahu apakah memang kejahatan itu selama ini sudah ada tetapi tidak dibongkar, jadi seperti kelihatan tidak ada kejahatan, atau hanya karena tidak dibongkar. Ya, kita juga tidak tahu lah. Tetapi yang pasti memang boleh dikatakan dari tahun ke tahun, dari rejim ke rejim, perpindahan atau pergantian satu rejim ke rejim yang lain, itu selalu saja tindakan-tindakan kejahatan, korupsi, narkoba, perjudian, susila, dan macam-macamnya itu selalu saja ada. Bahkan sampai kadang-kadang muncul sindiran-sindiran yang sinis yang mengatakan bahwa sebetulnya hanya pergantian-pergantian pemain saja. Jadi artinya kalaupun sekarang ini terbongkar, ya itu karena bisa saja orang yang berkuasa saat ini tidak senang dengan kejahatan-kejahatan yang sudah ada ini. Tetapi kalau misalnya para pelaku kejahatan itu ada di pihak dari pemerintah atau pemimpin, ya mereka tidak bongkar, kira-kira seperti itu. Jadi memang lagi-lagi ini cerita atau ini kisah sedih, ini tentu fakta yang sangat menyedihkan buat bangsa kita. Kita pun tidak tahu sampai kapan kira-kira bangsa ini bisa bangkit, bangsa ini bisa besar, bangsa ini bisa disegani, sebagaimana yang selalu digaungkan oleh para pemimpin ketika mereka akan berkampanye, ketika mereka akan menduduki satu jabatan atau posisi-posisi penting. Nah, kami baru saja melihat di media bahwa ada peristiwa yang tentu peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang membuat hati kita geram juga, yaitu dari pihak kepolisian lagi. Jadi kalau selama ini kita sudah mendengar berbagai macam kasus di kepolisian, ya mungkin kalau kita mendengar adanya pemerasan di pemerasan terhadap klien orang yang diperiksa, kasus dari pemilik laboratorium, ya kan, yang sedang diperiksa. Lalu kemudian ada masalah perjudian, di mana istri bakar suami, ada masalah penembakan, sesama rekan terjadi penembakan. Itu semua berita tentang kepolisian. Lalu kemudian kita melihat lagi di media bahwa ada satu Kapolres yang menjabat di Polres Ngada, itu di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nama Kapolres ini disebutkan di situ adalah Fajar Widyadharma. Fajar Widyadharma ini tadinya Kapolres di Sumba di tahun 2022, kemudian dipindahkan ke Ngada, menjadi Kapolres Ngada sejak 2022 sampai kemudian tertangkapnya ini di tahun 2025. Nah, dari bacaan kami itu Kapolres ini ditangkap di salah satu hotel di NTT itu pada tanggal 20 Februari 2025. Jadi masih baru lah. Dan ternyata tertangkapnya itu kasusnya adalah kasus narkoba. Nggak tahu apakah
yang kasus narkoba ini apakah sebagai pengedar atau sebagai pemakai, seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu, jangan-jangan seperti kasus Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ini punya kewenangan untuk mengatur berbagai hal di wilayahnya, di Polda Sumatera Barat waktu itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kewenangan-kewenangan yang dimilikinya itu akhirnya disalahgunakan. Jadi kita semakin tidak paham kenapa orang-orang yang dikasih kedudukan ini, kenapa mereka-mereka ini justru yang menyalahgunakan kewenangannya. Padahal ketika mereka mendapatkan jabatan itu, mereka sudah diperlengkapi, mereka mendapatkan fasilitas, mereka mendapatkan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Tetapi rasanya mereka tidak pernah puas, rasanya mereka nggak pernah cukup. Ya, salah satu contoh Kapolda ini yang bernama Teddy Minahasa. Dan yang lebih menyakitkan lagi bagi kita masyarakat adalah ketika di persidangan dia masih dengan pongahnya menunjukkan bahwa dia itu seperti tidak bersalah. Dia masih melambai-lambaikan tangannya, dia masih bisa tersenyum, dia masih menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Seperti itu. Jadi memang inilah yang menjadi masalah besar sekarang bagi institusi kepolisian, institusi Polri. Kita tahu Teddy Minahasa akhirnya dihukum seumur hidup. Dan kita belum tahu prosesnya sekarang, masih ada upaya hukum. Jadi kembali kepada Kapolres Ngada ini, semoga juga bisa diproses dengan baik dan benar. Ya, itulah keseharian kita di negara ini, hanya menikmati berita-berita tentang kejahatan demi kejahatan, dan institusi demi institusi, satu aparat demi aparat yang lainnya hanya mempertontonkan kekuasaan mereka untuk melakukan kejahatan. Ya, seperti ya kalau kita teringat kasus penembakan bos mobil rental itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi harapan kita, ungkaplah kasus ini bagi pihak yang berkompeten untuk mengungkapnya, yaitu pihak Propam Mabes Polri. Terima kasih.